rekan-rekan di SMA Kristen Tanah Bangsa dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya pada devotion kali ini. Sebelum kita mulai devotion pada hari ini dan memuji Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Bapa atas segala berkat penyertaan-Mu. Pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan puji-pujian kepadamu, masih diberikan kesehatan untuk menyembah kepadamu. Dampingi kami selama devotion pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu. Bentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bapa, Engkau sertai, bimbing kami, arahkan kami, buka hati dan pikiran, agar kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Semoga firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak SMK Senterang Bangsa dimanapun berada kalian saat ini. Jumpa lagi ya dengan Miss Tiwi di Devotion pagi kita kali ini. Nah, kali ini Miss Tiwi akan membahas tentang visi dalam hidup. Yuk kita baca di dalam Mazmur pasal 127 ayat yang keempat. Pasti kalian sudah pada tahu ya ayat ini. Mazmur 127 ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Nah anak-anak, setiap hidup setiap kita ini harus memiliki yang namanya visi. Visi itu apa sih? Visi itu adalah tujuan hidup kita ke depan, masa depan dalam jangka waktu yang cukup panjang itu mau seperti apa. Kita mau jadi seperti apa? Visiku ke depan, aku mau besok jadi seorang entrepreneur. Aku mau jadi seorang entrepreneur mungkin pakaian. Aku pengen punya butik yang cabangnya ada di seluruh Indonesia. Itu namanya visi anak-anak. Terus misinya apa? Dari visi itu turun menjadi misi. Kalau misi itu adalah turunan dari visi. Untuk menjadi seorang entrepreneur yang memiliki butik yang ada cabangnya banyak di seluruh Indonesia, berarti yang kalian harus kerjakan adalah sekolah terlebih dahulu. Betul. Terus sekolahnya apa? Nah, kalau kamu punya butik, minimal paling tidak kamu tahu ngerti desain pakaian. Benar? Ya, kamu paling tidak bisa menggambar. Kemudian yang kedua, kamu paling tidak belajar bisnis dalam fashion. Tips and tricksnya juga harus belajar dari banyak orang. Untuk apa? Untuk mewujudkan visimu. Misi yang pertama adalah aku harus lulus, misalnya nih, sekolah bisnis dulu. Nah, setelah aku sekolah bisnis di SMK, aku sudah praktek bisnis kecil-kecilan, jualan. Setelah itu aku harus lulus kuliah. Aku pengen kuliah fashion, Miss. Aku pengen mempelajari fashion yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Nah, tinggal kita sendiri ini bagaimana cara melakukannya. Dengan semangat, ya itu pasti. Dengan tekad yang kuat, itu pasti. Hambatan pasti ada. Tapi satu hal, ketika kita memandang apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita, percaya bahwa Tuhan menyertai. Hal yang baik yang akan kita kerjakan untuk hidup kita, pasti Tuhan memberkati, bahkan memimpin perjalanan hidup kita. Dan jangan lupakan Tuhan dalam setiap langkah hidup. Nah, visiku ke depan, aku mau besok jadi seorang entrepreneur. Aku mau jadi seorang entrepreneur mungkin pakaian. Aku pengen punya butik yang cabangnya ada di seluruh Indonesia. Itu namanya visi anak-anak. Terus misinya apa? Dari visi itu turun menjadi misi. Kalau misi itu adalah turunan dari visi. Untuk menjadi seorang entrepreneur yang memiliki butik yang ada cabangnya banyak di seluruh Indonesia, berarti yang kalian harus kerjakan adalah sekolah terlebih dahulu. Betul. Terus sekolahnya apa? Nah, kalau kamu punya butik, minimal paling tidak kamu tahu ngerti desain pakaian. Benar? Ya, kamu paling tidak bisa menggambar. Kemudian yang kedua, kamu paling tidak belajar bisnis dalam fashion. Tips and tricksnya juga harus belajar dari banyak orang. Untuk apa? Untuk mewujudkan visimu. Misi yang pertama adalah aku harus lulus, misalnya nih, sekolah bisnis dulu. Nah, setelah aku sekolah bisnis di SMK, aku sudah praktek bisnis kecil-kecilan, jualan. Setelah itu aku harus lulus kuliah. Aku pengen kuliah fashion, Miss. Aku pengen mempelajari fashion yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Nah, tinggal kita sendiri ini bagaimana cara melakukannya. Dengan semangat, ya itu pasti. Dengan tekad yang kuat, itu pasti. Hambatan pasti ada. Tapi satu hal, ketika kita memandang
apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Percaya bahwa Tuhan menyertai. Hal yang baik yang akan kita kerjakan untuk hidup kita, pasti Tuhan memberkati, bahkan memimpin perjalanan hidup kita. Dan jangan lupakan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Nah, kali ini mesti memang bikin suasana yang berbeda untuk syuting pagi hari ini ya anak-anak. Demikian juga kalian. Setiap hari kita juga akan memiliki banyak hal yang berbeda. Nah, jangan hanya cuma rebahan, tapi mulai hari ini, mulai saat ini, tentukan visi hidupmu. Dan visi hidup kita yang utama adalah menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu. Ajari setiap anak-anak-Mu ini Tuhan memiliki visi hidup yang benar, menjalankan misi untuk mewujudkan visi-visi dalam masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan pelajaran mereka sepanjang hari ini Tuhan, agar berkat-Mu senantiasa menyertai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu ini berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.